Rabbil alamin, perkuliahan kita yang berikutnya mungkin ada yang ditanyakan. Mas Rashid, ini alhamdulillah Ustadz Teguh hadir, ya beliau sejarawan juga ini. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini ada satu pertanyaan, yaitu bahwa dahulu kala ada peradaban Islam yang pernah menguasai 2/3 bumi atau 13 setengah abad lamanya. 13,5 abad ya. 13,5 abad lamanya. Nah, pertanyaannya, apakah umat Islam masih memegang peradaban sampai saat ini? Melihat dari kondisi sekarang di Palestina dan di tempat di penjuru dunia, itu banyak umat Islam yang terzolimi, namun umat Islam tidak bergerak atau tidak ada power untuk melindungi sesama umat Islam. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Atau yang lainnya ada lagi? Sudah. Iya ya. Kalau begitu ya, alhamdulillah. Pertanyaan ini saya mencoba melihat ada beberapa referensi. Oh ya. Kitab yang saya bawa hari ini adalah kitab Al-Jami'us Shahih. Ini hadis-hadis kumpulan Imam Muslim. Insya Allah tergolong ini hadis-hadis sahih. Ini adalah kitab jilid yang keempat, Ustaz. Jilid keempat, juz yang ke-8. Jadi termasuk ini jilid terakhirnya. Di dalam Kitabul Fitan, hadis diriwayatkan oleh Syauban. Saya bacakan. Karena ini saya sering baca jadi hafal ini hadis. Mungkin mahasiswa ada yang sudah hafal, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha zawaliyal ardu. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Wa u'titul kanzain al-ahmara wal abyadha. Hafal ya, Mas? Udah hafal ya? Ini tawadhu banget ya, tahu warna duit. Jadi insya Allah ya, ini hadis luar biasa, memacu kita. Lalu kita ini siapa? Lalu bagaimana harusnya kita? Sesungguhnya Allah melipatkan untukku, kata Rasul. Memperbuat bumi itu al-ardo, bumi. Allah melipatkan untukku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sehingga aku bisa melihat bumi itu dari arah timur dan dari arah barat. Bisa didekatin ya. Nah, perkuliahan yang sebelumnya kita udah sedikit pelajari tentang sistem tata waktu Islam sebelumnya dengan sejarahnya. Ya, ini ya. Nah, sehingga Nabi ini seakan-akan Nabi punya globe nih. Bumi itu dibuat kecil oleh Allah, sehingga beliau Nabi bisa melihat bumi dari arah timur. Ini timur ya, dari arah barat, begitu ya. Wa inna ummati, sungguh umatku, saya belugu mulkuha, sinnya litanfis. Nanti bukan sekarang, nanti akan sampai di masanya menguasai dunia dari arah timur. Ini Persia ya, kemarin disebutkan ya, Persia ini kerajaan Persia, juga dari arah baratnya. Mazuyali minha, sebagaimana aku melihat banget dari arah timur dan baratnya. Ini maksudnya umatku nanti menguasai daerah Persia dengan hukum syariatnya, bukan hukum buatan manusia gitu maksudnya. Dan nanti pun di sebelah baratnya, ya, yang dulunya juga tidak menggunakan hukum syariat, ya. Kan kemarin saya sampaikan waktu itu. Jadi Nabi itu berdirinya negara super modern kalau zaman sekarang bilangnya. Di mana Nabi tidak mencontek negara demokrasi konsepnya Yunani, juga tidak menggunakan konsep otokrasi dari Romawi. Luar biasa. Tapi yang beliau bangun itu adalah negara yang nanti super power dengan hukum syariat melalui Piagam Madinah.
Nanti umatku menguasai belahan timur dan barat. Yang terakhir Nabi bilang, wa utitul kanzain. Aku diberi anugerah 2 pusaka. Al-ahmaro wal abyadho. Merah dan putih. Apa Polandia, apa Indonesia atau apa nggak tahu ya. Yang jelas ini kalau kita lah Indonesia ya mari kita memacu diri gitu ya. Ini peluang dari mana saja ya. Yang jelas ini hadis jelas tertulis al-ahmar wal abyad. Kalau menurut Profesor Mansur Surya Negara, beliau usianya sekarang hampir 100 tahun. Sudah 90 sekian, masih gagah. Beliau adalah guru besar sejarah dari Unpan, yang beliau punya buku judulnya Api Sejarah. Ada 2 jilid, yang pertama warnanya merah, satu warnanya bukan putih, tapi hitam. Gede, saya punya dua-duanya ini. Luar biasa. Dulu di zaman Pak Harto, kitab ini nggak boleh dibaca, nggak boleh beredar. Begitu reformasi, bisa dibaca. Luar biasa ini buku. Ya. Nah, beliau mengatakan yang disebut Al-Ahmar wal Abyad itu Indonesia kalau beliau mengatakan. Ya, saya pernah baca juga Syekh Yusuf Al-Qardawi makolahnya Al-Ummatul Islamiyah Haqiqah Lawaham Awaluhu min Jakarta. Jadi kejayaan Islam, peradaban Islam pasti terjadi. Bukan hayalan. Awaluhu min Jakarta. Berawal dari ya Jakarta ya gitu aja. Dari merah dan putih. Seperti itu. Ini kabar gembira Basyirah. Basyir, Masya Allah. Mengapa unik? Indonesia itu negeri yang sangat kaya. Sumber daya alamnya. Bahkan dunia sekarang sedang bagaimana mencaplok Indonesia. Amerika ingin mencaplok Indonesia. Cina juga semua sama. Karena nggak akan habis-habis tuh sumber daya alam. Hal mana menurut konsep Islam sumber daya alam itu ya air, ya hutan, api atau energi itu sumber daya alam itu milik rakyat, milik umum. An-nasu syuraka'u lisalasin. Manusia apapun agamanya, Islam, Kristen, macam-macam, itu bersarikat, bersekutu pada 3 hal. Alma, al-kala, an-nar. Ini konsep Islam. Jadi kalau negara, sistem pemerintahan digunakan cara Islam, itu bukan milik pribadi. Jadi ada 3 pemilikan. Kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan individu. Atau PT lah, atau organisasi. Nah 3 tadi, air, laut ya, terutama itu air laut. Ya mau nyerok ikan seberapa silakan aja. Ini umum ini. Kemudian yang kedua, hutan ini penting ini. Sebab tanpa hutan nggak akan subur. Ya air pun hilang. Kebanjiran di mana-mana. Oke. Konsep Islam ketiga, energi. Energi sumber daya alam yang melimpah di bawah bumi ini. Gas, nikel, batu bara, termasuk emas. Apalagi emas teguh mah, emas Jawa itu. Milik orang perempuan. Luar biasa Indonesia ini. Nah menurut konsep Islam, ya 3 hal ini itu milik apapun agamanya. Dalam hadis lain al-muslimun syuraka'u lisalasin. Islam itu umat Islam menguasai 3 hal. Tapi ini yang jelas milik publik. Jadi bukan milik konglomerat atau kapitalis kalau sekarang oligarki, bukan. Bukan. Negara hanya mengelola untuk kepentingan umum. Jadi kalau yang tinggal di negeri kita Indonesia ini luar biasa makmurnya kita ini. Sekolah dari SD, SMP, SMA sampai S3 perguruan tinggi itu gratis. Gratis, cukup dari uang emas saja. Dari nikel macam-macam. Jangan takut. Jadi nggak ada ceritanya Indonesia miskin, nggak ada. Dan kita ini negeri terbesar umat Islamnya. Dan masuk Islam tanpa peperangan. Dan saudara kita di Palestina itu berharap dari Indonesia. Yang sering disebut Indonesia, apakah ini disebut merah putih? Walau alam ya. Jadi kalau pernah terjadi rakyat Indonesia miskin, itu lagi mimpi buruk sebenarnya. Dan gak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi ada masalah, salah urus jangan-jangan ini. Begitu ya. Baik, kembali ke hadis yang saya bacakan tadi. Ini Imam Muslim meriwayatkan ini. Ya kata Nabi, nanti umatku akan menguasai timur dan barat. Nah kuliah yang saya sampaikan kemarin,
itu sudah 2/3 belahan bumi ya. Ini kan bumi berputar begini nih, set gitu ya. Nah ini barat udah kuasa itu. Kita lihat nih, pertama Mekah, Madinah di sini ya, pusat Islam. Ya. Nah begitu Nabi mengatakan bahwa nanti umatku menguasai dunia, ketika beliau wafat di tanggal 12 Rabiul Awal, belum ada bukti. Belum ada bukti. Ketika Abu Bakar belum, nah masa Umar bin Khattab itu udah membebaskan Palestina. Nah, Palestina di mana adanya? Di Syria nih. Nah, lihat. Ini daerah Syria nih. Nah, di sini. Nah, Syria ini nih dibebaskan, tapi belum sempurna. Di mana orang Yahudi sendiri merasa bersyukur ketika Islam menguasai Palestina. Dulunya dikuasai oleh apa Ustaz? Romawi ya. Nah, orang-orang Yahudi itu tertindas, terjajah oleh bangsa Romawi. Begitu Isa menguasai, orang-orang Yahudi, Masya Allah, bersyukur. Nikmati bawah Daulatul Islamiyah. Dikasih kebebasan. Merdeka tuh. Oke, jadi kisahnya mana Islam itu menjajah. Nah begitu. Nah di masa yang berikutnya, bukan masa sahabat, tapi udah masuk ke masa tabi'in. Jadi Al-Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali udah selesai. Masuk masa babak berikutnya, ya anak dari Abu Sufyan, meskipun beliau itu masuk Islam yang terakhir ya, termasuknya ketika Futuh Mekah, anak beliau Muawiyah itu menjadi pemimpin di Bani Umayyah. Nah, ibu kota negara itu bukan di Madinah, berpindah ke wilayah Romawi, yaitu Damaskus. Tuh, jadi kemarin nih ke barat. Nih, di sini masuk. Ibu kota pindah ya? Ya, bukan dari Jakarta ke Kalimantan. Ngapain? Apa nggak ada urusannya ya? Ini ke Damaskus. Oke. Dan masa berikutnya Abbasiyah. Ke Baghdad. Mana Baghdad? Nih, ini ya, Irak. Ya, Irak tuh. Ini Irak, ini Syria, makanya ISIS. Nah, Irak nah sini. Daerah dulu Nabi Ibrahim. Baghdad, Babilonia. Ini daerah kekuasaan Persia. No, apa yang Nabi sampaikan sudah mulai itu. Menembus Damaskus, sudah jadi ibu kota. Masa Abbasiyah, ya, itu menembus ke Irak. Baghdad ibu kotanya. Karena ada cerita kisah 1001 malamnya. ini kejayaan Islam mulai sini. Terus panjang sejarahnya kalau kita sebutkan bisa 2 hari nih ya. Islam sampai kemana? Ke Eropa lagi nih, ke barat lagi, ke daerah Romawi Timur. Benteng pertahanan terkuat. Mana kita lihat? Turki. Mana Turki? Mana Turki? Nah ini Turki nih, ini daerah Turki. Nih, ini Turki. Ini sini Turki. Mana Turki sih? Mana sih? Oh ini Turki itu. Turki ya? Nah ini Turki. Masya Allah. Ini berjalan nih, kekhilafahan Islam. Kekhilafahan. Dulu orang bilang khilafah itu radikal macam-macam ya, biarlah orang lain mau bicara. Tapi yang jelas khilafah itu sudah membebaskan di luar Islam pun jadi makmur, jadi adil. Itu fakta, nggak bisa dihilangkan. Oke, di Turki di sini nih, ini benteng pertahanan terkuat. Sampai Nabi itu 800 tahun sebelum terbebas Konstantinopel, beliau mengatakan, "Latub tahanal Konstantinia, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jais dalikal jais." Sungguh benar-benar Konstantinopel akan dipegang oleh umat Islam. Begitu ya. Dan sebaik-baik pemimpin jenderal, panglima adalah panglima yang saat itu. Dan sebaik-baik tentara, serdadu yang bersamanya. Nah, muncullah seorang Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun, hafal Quran 30 juz, ahli Al-Quran, 7 bahasa dunia dikuasai. Beliaulah yang membebaskan benteng pertahanan terkuat di dunia, Konstantinopel, Romawi Timur. Dan Nabi pernah juga ditanya oleh para sahabat, ayyul madinataini awwalan tuftahu ya Rasulullah. Ada 2 kota yang sangat kuat di daerah Romawi. Al-Konstantiniyah atau Rumiyah awalan. Apakah Konstantinopel
atau Roma yang pertama kali ditaklukkan umat Islam? Kata Rasul, Madinatul Hiraqla, ay Al-Konstantin ya. Yang pertama ditaklukkan oleh kita umat Islam adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Berarti Roma belum. Roma belum. Sampai sekarang belum pernah dapat sejarah yang saya dapat di telinga saya itu bahwa Roma dikuasai umat Islam. Tapi Nabi bilang nanti Roma setelah Turki, setelah Konstantinopel. Tetapi kalau bicara tadi sesungguhnya Allah melipatkan bumi sehingga aku bisa melihat timur dan barat dan umatku akan menguasai timur dan barat. Oh ternyata sudah mulai nih. Begitu. Sampai wilayah apa namanya? Romawi, Persia dipegang oleh umat Islam termasuk negeri kita nih. Nusantara Indonesia. Nusantara kan dulu ada Filipina, ada Malaysia ya. Termasuk juga ada Kamboja, semua di situ ya. Luar biasa ini. Nah, itu kan 2/3 belahan bumi. Lalu tadi pertanyaannya, apakah sekarang masih menguasai dunia begitu? Yang jelas negeri-negeri muslim sekarang ini pemimpinnya menguasai rakyatnya. Merampas hak-hak rakyat begitu. Iya, karena kan terkenal nih, ini ada finalis terkenal sekarang ini ya. Dari Bashar Assad, itu koruptor terhebat di dunia. Itu kan negeri muslim. Termasuk di negeri mana itu katanya juga sama ya. Oh ya, saya nggak mau nyebutkannya deh. Ternyata ya itu berakhir kejayaan Islam itu pada tanggal 3 Maret 1924. Kesimpulannya setelah 1924 Turki Utsmani berubah dari syariat Islam menata dunia dengan hukum syariat, itu berakhir dengan konsep sekuler. Sekuler itu artinya fasluddin anil hayati, memisahkan agama dari urusan publik nyata, urusan dunia nyata nih. Jadi agama cukup untuk di gereja, di pura, atau kalau orang Islam ya bicara di masjid itu urusan agama, sholat, puasa, zikir, doa, muhasabah, itu urusan agama. Sementara urusan dunia politik, ekonomi itu urusan kaisar, urusan manusia. Itu disebut konsep namanya demokrasi dengan ideologi kapitalismenya. Nah ini udah berlangsung 100 tahun namanya sudah. Jadi saya lahir 13 Rajab 1379 sampai sekarang sudah insya Allah mau masuk 17 Rajab 1446, 67 tahun Ustadz. Rasanya belum merasakan kejayaan Islam, belum. Ya mudah-mudahan sih kepengen ketemu nih. Jadi peradaban Islam jilid kedua. Dan itu pasti terjadi. Pasti. Sebagaimana kepastian kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Begitulah kejayaan Islam pasti terjadi. Nabi sendiri tidak menyaksikan kejayaan Islam. Tapi dirasakan oleh bukan sahabat juga, para tabi'in. Cuman saya gak kebagian. Kita gak kebagian. Antum juga belum ya? Belum ya? Saya mau orde lama, Pak Karno kan? Antum? Pak Harto? SBY. Jauh deh. Nah, saya Pak Karno sudah, ya kan? Pak Harto sudah, Pak Habibie sudah. Ya udah 7 presiden, sekarang yang ke-8 nih. Belum pernah merasakan emas Indonesia untuk sekolah saya. Saya tuh dulu sekolah Ustaz, SD gratis, SMP gratis, SMA enggak saya udah. Mengapa? SD gratis, SMP gratis, saya nggak pernah bayaran. Yang bayar orang tua saya. Gratis ya. Begitu. Harusnya negara ini ya. Karena emas kita luar biasa, nikel macam-macam. Ini kalau pemerintahan Islam maksud saya. Karena tadi kan sistem Islam itu kan sumber daya alam milik umum ya. Nggak perlu beli kita ini. Jadi sekolah gratis, sakit dijamin, beres dah. Nikmat banget. Oke ya. Nah begitu SMA, saya setengah gratis. Orang tua kadang ngasih, kadang juga saya ngasih orang tua. Karena alhamdulillah dapat beasiswa. Gitu.
Kuliah di IPB, alhamdulillah. Bayaran 1 bulan cuma 2.000. Setahun SPP kita itu cuma 24.000 zaman Pak Harto. Sementara dapat beasiswa per bulan 125.000. Nah, saat itulah saya sekolah gak gratis, bayar sendiri. Saya yang bayar sekarang, bukan orang tua. Negara mah nggak tahu deh. Begitu gitu ya. Ini bukan karena saking pinternya, saking miskinnya saya. Orang tua tunanetra. Ini terlalu jauh saya ngomong ya. Oke, nah kembali kepada pokok masalah kita, ya. Ini sudah 100 tahun nih lebih, ya. Umat Islam sedunia termasuk negeri kita, ya, bukan dengan hukum syariat, ya, hukum sekuler, peradaban Islam, peradaban Barat. Tadi kan dia bilang, sesungguhnya peradaban Islam, peradaban di luar Islam, peradaban dengan hukum syariat, kedua peradaban dengan hukum model filsafat atau hanya akal yang dipakai. Ya wajar kalau jadi tidak pernah bahagia, menderita, karena yang digunakan hukum manusia. Wajar lah begitu. Oke. Nah, nanti akan muncul jilid kedua. Jilid kedua berapa? Bukan 2/3. Insya Allah 100% dunia di tangan Islam. Apalagi dari Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ini. Seluruh dunia tanpa dipaksa. Mengapa dulu umat Islam yang mayoritas? Karena walaupun tanpa dipaksa, ya ternyata Islam itu membahagiakan. Sehingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sekarang ditakut-takutin, hati-hati dengan hukum Islam. Nanti terjadi kriminalisasi umat beragama yang lain. Kata siapa? Kata siapa? Sejarah tidak pernah membuktikan itu. Ya. Jadi ini hadis. Tambah lagi hadis lagi nih ya. Ini panjang nih hadis. Ini para mahasiswa harus tahu nih hadisnya. Ya. Takunun nubuwatu fikum masya Allahu antakuna sumayyar pauha idza syaa ayyar paha. Yang pertama. Yang kedua, summa takunu khilafah ala min hajin nubuwah fatakunu masya Allahu antakuna sumayyar pauha idza syaa ayyar paha. Yang ketiga, summa takunu mulkan adan fatakunu masya Allahu antakun sumayyar pauha idza syaa ayyar paha. Yang keempat, summa takunu mulk jabriyatan fatakunu masya Allah antakun sumayyar pauha idza syaa ayyar paha summa takunu khilafah ala min haji nubuwah summa sakat. Rawahu Ahmad. Ini hadis 5 periode. Pertama masa Nabi yang memimpinnya, kedua masa sahabat khilafah nubuwah, yang ketiga mulk adan. Ini masa bahagia ini. Masa dunia dipegang oleh hukum syariat. Yang keempat, ini masa sangat rusak. Mulk jabriyah. Dan itu saya alami sekarang, sampai sekarang. Insya Allah gak lama lagi yang kelima akan muncul nih. Summa takunu khilafah ala min haji nubuwah. Akan muncul masa khilafah nubuwah, summa sakat, lalu beliau diam. Ini terakhir tuh. Antum sih insya Allah mengalami deh. Ya. Ya, kalau sekarang 67, mudah-mudahan masih ada umur 67 tahun lagi. Akan mengalami masa yang sangat bahagia. Jangankan umat Islam, non-muslim pun merasakan bahagia. Dan nanti saatnya orang di luar Islam pun akan masuk ke Islam. Sebagaimana kepastian kematian pasti terjadi, ini kejayaan. Ini disebutnya peradaban Islam jilid kedua. Terima kasih, itu aja ya. Nanti kita lanjutkan kuliah kita. Sekarang sama beliau nih kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.